Halo Sobat Bonsai, bertemu lagi dengan saya di Kapiro Bonsai. Kali ini saya ditemani oleh Bang Romi. Halo. Berkunjung ke kediaman Ketua Umum PBBI Banyuwangi. Edisi spesial ini kita bedah programan milik Papin Bang Romi ya. Betul. Dan beliau siapakah sosok beliau, seperti apa beliau, apa saja program beliau. Yuk kita saksikan Bang Romi ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lalu apa kabar? Kabar baik Pak. Oke Sobat Bonsai, inilah Pak Bin yang sudah. Teman-teman Oke, Pak. bonsai. Oke. Semangat. Luar biasa. Untuk Sobat Gimana? Bonsai, inilah sosok Pak Bin ya Pak Bin ya. Oh, sosoknya seperti ini. Beliau adalah ketua PBBI Pak ya di Ya. cabang Banyuwangi Pak. Ya, kebetulan saya ditunjuk oleh teman-teman dekan-dekan pembonsai Banyuwangi, yaitu ditunjuk sebagai ketua cabang WBI di Banyuwangi. Oh iya, Ya. siap Pak. Di Jadi- sini mohon maaf Pak Bin, kita boleh nggak lihat programnya Pak Bin yang masih 0 sampai seni. Oh, boleh. Tapi Nah, saya ingin justru- belajar Pak Bin. Justru gini ya, justru gini, saya senang sekali ya. Karena budidaya ini terus terang ya. Saya budidaya tahun 96. 96 Pak ya. Jadi kami membayangkan begini ya. Pak. Jadi ketika itu saya menjadi pemburu bonsai di hutan-hutan ya. Mulai dari Sarongan sampai ke Batas Purwo. Setelah itu mulai dari Watu Dodol sampai ke yaitu apa itu namanya Karangteko. Karangteko. Saya dengar dulu sampai ke Sumbawa, Pak. Waduh. Ya. Untuk Sobat Bonsai yang berada di Sumbawa Pak ya, khususnya Maluk, Taliwang, Salam, Pak Bin. salam bonsai dan mungkin masih ingat dengan kita juga di Ya, Maluk, kalau Taliwang. teman-teman Sumbawa tahulah ya. Untuk Sumbawa, Mataram ini Pak Bin ya. Jadi begini ya, ceritanya kenapa saya harus budidaya. Kami berpikir ya, Iya iya Pak, siap. ketika para pemburu bonsai itu ada pemburu ya, Iya, siap. baik di hutan ataupun di kampung. Ah. Nah, bayangan saya ya, suatu saat bahwa alam itu akan berkurang habis ya. Makanya saya terus ada pemikiran untuk budidaya. Jadi mulai dari situ Pak ya. Ya, supaya apa? Hobi saya terus tersalurkan sampai kapanpun Sampai ya. kapan. Sampai saya meninggal. Motivasi saya. Untuk Sobat Bonsai, memang Pak Bin ini sangat memotivasi kita semua Pak ya. Jadi saya tidak mau kehilangan bahan Bahan bonsai, bonsai. Pak, ya. Oleh karena itu saya bangkit untuk mengawali mengawali budidaya. Ya. Sehingga sekarang ini sudah banyaklah rekan-rekan semua sudah mengembangkan budidaya, itu saya dukung ya. Mudah-mudahan mereka tetap ya, karena dengan budidaya itu kita masih hobi itu terus tersalurkan, Pak, ya. tersalurkan gitu. Jangan sampai Tanpa putus, harus gitu. merusak alam pastinya, Pak, ya. Monggo, mari kita kita lihat, Lihat. budidaya programan Pak saya Bin ya. Oke Sobat Bonsai, di sini kita sudah berada di kebun milik Pak Bin. Di sini luasnya kira-kira berapa hektar loh Pak? Ya kurang lebih 1 hektar lah ini ya. Jadi masih ada tempat yang lain ya. Oh, jadi ini kebun ini- satu ya Bang ya? Pak Ini pusat pembibitan Iya, iya. dan pusat apa ya, tempat-tempat pembibitan dan juga untuk programan ya. Oh, jadi program dasar ya. Program dasar di sini Ini Pak Bin ya. ya kita tunjukkan ya. Ini tolong ya. Jadi ini Kimeng. Program Kimeng ya. Ini umurnya 2 tahun ya. Ini usianya sudah 2 tahun Pak. 2 tahun ya. Jadi ukurannya 5 tahun. Jadi begini ceritanya. Jadi tahun pertama ya. Memang programan nanam awal itu memang pertama ya, prosesnya itu harus pemilihan bahan. Jadi bahan dasar, bahan bakunya itu harus benar. Oh iya. Ketika nggak benar hasilnya ya, hasilnya itu nanti pun juga kurang memuaskan. Ya. Oke, siap. Nah, di sini ya proses penggabungan. Ini proses penggabungan. Ini umurnya 1 tahun, 2 tahun ya. Nah, setelah 2 tahun ya proses penggabungan ini mulai kita pilih cabang. Karena pada intinya yang namanya bonsai itu pertama itu adalah pengakaran.
Pertama berarti akar, Pak. Ya, Bentuk akar ya. Yang perlu diperhitungkan adalah pengakaran. Setelah pengakaran ke atas yaitu mulai batangnya. Batang, bentuk batang. Ya, bentuk batang, mulai karakter batang, mulai apa? Gaya batang dan lain sebagainya. Iya, Setelah itu adalah percabangan atau buat tangan-tangan. Nah, untuk menentukan tangan ya, untuk menentukan tangan-tangan itu memang sudah diciptakan sejak awal ya. Di situ banyak pilihan ya, banyak pilihan tangan-tangan. Setelah itu dikurangi ya, Iya, siap. supaya ini sudah mulai pengurangan. Oh, contoh yang ini sudah Ya, mulai pengurangan, Pak Bin ya. Pengurangan ini tidak boleh langsung mepet, jadi kita supaya tetap apa? Tetap tumbuh Terjaga, dulu tumbuh ya. dulu, menjaga. Nah, nanti terus dipepetkan sampai seperti ini. Oh, jadi Nah. pertama potong harus ada sisa Ya, dulu. ada sisa dulu baru ya. dipotong habis, Setelah Pak Bin. memang benar-benar Terlihat ini lengket. hidup dan lengket ya, tidak mengalami kekeringan, baru kita Potong. seperti ini, potong seperti ini. Nah, ini nanti akan menjadi apa? Seperti udel-udel gitu ya. Nah, Mudun lah. udun. Bahasanya itu- Kalau sudah nutup ya, sudah nutup. Nah, ini mulai kurang lebih nanti 3 tahun ya, baru dipotong pendek untuk menentukan gerak tangan. Oke, Ya. siap, Pak. Ditentukan gerak tangannya ya, mulai percabangannya sudah ditentukan itu 3 tahun. Kalau masih 2 tahun itu belum bisa. Belum ya. bisa, jadi belum minimal bisa. 3 Karena tahun, apa? Pak. Karena ini nanti akan apa? Membesarkan ini, artinya adalah akan membentuk karakter ini. Ya, siap. Jadi akan membentuk karakter ini. Jadi kalau karakter ini sudah memang benar-benar lengket, itu benar-benar lengket, baru kita potong, ya kita potong. Nah, 3 tahun kita potong, ya tumbuhnya lagi ya kurang lebih itu 1 tahun baru motong lagi. Oke, ya. siap. Jadi setelah berarti 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun kan umurnya sudah ya. Setelah 3 tahun ya kita potong lagi, kita perpendek lagi terus ya. Kita perpendek lagi sehingga akan menentukan banyak percabangan. Oke. Nah, setelah begitu kira-kira nanti 5 tahun, 5 tahun. ya, 5 tahun baru diangkat dari tanah. Oh. Setelah diangkat dari tanah, maka ya itu tugasnya teman-teman. Oh, tugasnya lanjutan. Tugasnya Bang Romi. Tugasnya yang menentukan as. berkelanjutan ya. Untuk menentukan as ini. Tugasnya berkelanjutan. Yang penting saya sebagai petani bonsai, Petani bonsai, ya, Pak, ya. petani bonsai itu adalah membuat pengakaran, membuat karakter batang, membuat tangan menentukan tangan-tangan, membentukkan kepala as ya, sehingga tindak lanjut ya untuk Terserah. menyempurnakan nanti ya itu akan diangkat oleh orang ya, orang lain. orang lain Seperti Bang Romi. Sudah 5 tahun ya diangkat orang lain, baru itu biasanya diprogram kembali. Ya, siap, Ya, Pak Bin. diprogram kembali ya. Kira-kira dalam programan itu ya, programan itu juga membutuhkan waktu 5 tahun lagi. Siap, Pak Ya. Bin, siap. Membutuhkan waktu 5 tahun lagi. Nah, sehingga bonsai itu kalau dari begini ya sampai bener-bener total performance Ya, ya. siap, Pak Bin. Jadi mulai percabangan, anak cabang dan lain sebagainya itu kurang lebih 15 tahun. Betul. Baru Ya. dibilang bonsai, Pak Bin. Ya. 15 tahun, Pak Bin. Itu sudah sempurna. Artinya memang layak untuk dipot ya. Siap. Memang layak untuk dikonteskan, ya. dikonteskan. Itu kurang lebih 15 15 tahun, Pak Jangan Bin. ujuk-ujuk minta Ujuk-ujuk. 5 tahun untuk dikonteskan ya. Itu memang belum layak ya. Belum layak. Pokoknya Belum belajarlah bonsai pada ahlinya, Pak Bin, Ya, pasti. Mungkin ada contoh yang lain, Pak Bin. Jadi memang begitu prosesnya ya. Ayo Sobat Bonsai, kita lihat contoh Sambil programan belajar ya ke Pak Bin. ke milik Pak Bin sendiri. Ini contoh yang belum terlihat rapat. Ini contoh-contoh fikus. Ini juga fikus. Seperti ini. Oke, kita langsung sambil Pak Bin. Hampir sama, ini umurnya sama semua ya. Jadi umurnya sama semua ini. Ini umurnya sama semua, Pak Bin. Ya, Pak. Hampir sama semua ini programan iprek ya, kita sambung dengan elgan. Ini ngomong-ngomong Pak Bin ya, berarti bahan ini dulunya juga cangkokan, Pak Bin. Ya cangkokan. Ya. Oke, Sobat Bonsai ya, dulu cangkokan. Yang betul ya, Nah. cangkokannya itu yang betul adalah cangkokan angin. Angin, Pak Bin. Ya, Ya. cangkok angin. Kenapa kalau cangkok angin ya? Jadi cangkok angin itu akarnya tidak akan melilit. Oh,
Oh, iya. Biasanya akarnya muter-muter kalau sudah digabung begini mentol-mentol melilit di sini. Oh. Ya itu susah pembongkarannya. Mm-mm. Ya, penatanya susah. Ketika cangkok angin maka akar itu akan membujur, lurus. Mudah membesar ya Pak Bin kalau Ya. cangkok angin. Akar Mudah membesar Nah, mudah membesar ya. Jadi Ini umurnya berapa, Pak? ini juga sama Oh, ya. sama. Jadi ini kurang lebih ada 25 pohon Mm-mm. yang seumur ini ada kurang lebih 25. Kalau besarnya lingkarnya berapa ini ya? Lingkarnya kurang lebih ya Berapa Mas Romi kira-kira? sekitar 130 kalau Ya. 130-an lah ya. kurang lebih itu. Iya. Ya. Jadi ini memang harus sabar, ini baru kita cangkoi ya. Kenapa saya balut ya? Karena saya nyangkoknya ya. Kalau cangkok angin itu sebaiknya dalam musim penghujan. Ya. Kalau musim kemarau susah. Ya. Jadi kadang-kadang nggak keluar akar, kalau tanam mati. Ya. Ini fikus jenis apa, Pak Bin? Ini kimeng ya. Kimeng ya. Kimeng. Untuk sobat bonsai, ini programan Pak Bin fikus kimeng. Ya ini kimeng. Ini berarti semuanya usianya 2 tahun berjalan, Pak Bin ya? Ini ini 2 tahun. Penting maunya sabar, saya yakin. Jadi Ini mulai lengket ini, Pak Bin ya? nah, Ini sudah terlihat. ya. Ini dari sini. Oh, Ya. dari mana, Pak Bin? Dari sini ini sudah kita kurangi ya, cabang-cabangnya sudah kita kurangi, akarnya sudah kita potong ya. Ini berarti mulai tahapan ya Pak Bin ya? Ya mulai tahapan ya, sama juga umurnya juga sama 1 tahun ya. Oh. Nah, yang penting pokoknya apa? Bahan dasarnya. Oh, yang penting bahan dasarnya. Ya, yang penting bahannya dasar itu memang sudah tertata ya. Artinya memang di liaran itu memang sudah terpilih ya. Ya kadang-kadang kalau kita mau menggabung itu bahan dasar itu kita pilih gitu. Sehingga akan memudahkan untuk menggabung. Oh, siap, Pak. Nah, hasilnya pun juga bagus ya. Oke, siap. Jadi ini jenis kimeng ya. Ya. Jadi contoh lagi ini kecil. Ya, siap, Pak Bin. Ini juga sama. Ini ya sama ya. Jadi ini kecil. Ini dari cangkokan, Pak Bin? Ya ini dari cangkokan, tapi cangkokan kecil-kecil baru kita potong ya. Sebetulnya ini belum waktunya kita potong ini sebetulnya. Karena saya sudah bibitnya itu memang berkurang ya. Ya saya memaksakan diri saya potong. Berarti udah gatal Pak Bin itu. Ya itu. Intinya memperbanyak lebih mudah ke Iya. kadang perlu kok pemaksaan. Ya itu. Kadang-kadang kalau nggak sabar ya kita paksa ya. Tapi justru sebenarnya ini tambah lama. Tambah lama dengan Karena memotong, lengketnya ini lama. Lengket sudah lengket, tapi untuk menghilangkan kesan gabungannya itu yang memerlukan waktu lama, Pak ya. lama ya kurang lebih ya 10 tahun baru hilang lah ya, kesan tempel gabungannya, itu. ya, kesan tempelan gabungan itu baru hilang. Kalau hasilnya kalau dengan enggelan, kenapa rata-rata bentuknya begini? Karena memang begini menurut saya ya. Iya, Pak Bin. Karena untuk ficus itu memang karakter pohonnya Iya. rata-rata kalau di alam, karena rata-rata bahwa ficus itu sulit sekali ya berada di alam yang ekstrim yang ekstrim Iya, ya. iya. Rata-rata alam subur. Nah, subur. sehingga rata-rata memang bentuknya formal. Formal. Jadi justru kalau jenis ficus ya Dibuat ekstrim. ya, itu malah lucu. Menurut saya begitu ya. Ya, inilah Karena selera memang ya, Sob. Ini selera. karakter pohon Iya, ya. siap. Orang budidaya itu memang harus memahami karakter pohonnya pohon, itu ya. sendiri, Pak. Jadi kalau misalnya saya juga ada budidaya santigi itu memang Iya. karakternya ekstrim. Jadi pantas sekali ketika budidaya santigi cangkokan-cangkokan itu kita taruh di batu, itu memang kehidupannya di situ layak sekali. Gitu. Karena sesuai dengan Ya, alamnya. Sesuai dengan alamnya. Itu yang terpenting memahami ya terkait dengan budidaya. Jadi budidaya apa saja, yang penting apa? Memahami daripada karakter pohon, Aslinya, kehidupannya kehidupannya pohon di alam. itu gitu. Sehingga benar-benar ya bahwa kita nggak ada bonsai itu adalah
mengikuti daripada alur alam. Oke, siap. Jadi kita harus banyak belajar dari alam. Siap, ya. siap, Pak. Jadi itu yang terpenting ya, yang terpenting bagaimana jiwa kita. Karena apa? Bonsai itu sebenarnya seperti orang ya. Ya, siap, di situ ada kakinya, kekokohan kaki ya. Di situ ada badannya, di situ ada tangan-tangannya, di situ ada kepalanya ya. Sehingga kalau kita merujuk ke dunia bonsai, sebenarnya kita juga akan memahami daripada kejiwaan daripada bonsai itu. Bonsai itu sendiri. Seperti seninya manusia gitu. Makanya tidak akan bisa habis-habis seni bonsai, karena bonsai itu tidak ada yang sama. Ada jutaan bonsai itu tidak ada yang sama. Sama dengan manusia ya. Jadi mirip tapi tidak akan sama. Iya, betul. Ya, itu jadi, bonsai. Bonsai itu memang walaupun formal atau informal Pak Bin ya, tapi tidak pernah sama. Tidak akan pernah sama. Itulah seninya bonsai. Ya, betul, Pak Sehingga Bin. kita terus berinovasi, kita terus banyak belajar, berpikir, tidak habis-habisnya kita belajar. Oke, siap, ya. Pak Bin. Belajar juga dari orang lain, dari pengalaman ya. Yang banyak itu adalah hasilnya itu dari pengalaman. Oke, ya. siap, Pak Bin. Nah, pengalaman, bagaimana prosesnya dan sebagainya itu merupakan hal yang sangat penting ya. Kita harus juga mengetahui cara pemotongannya, kapan dipotong gitu. Bagaimana fikes ketika memotong ya. Kalau musim kemarau, memotong musim kemarau kalau di sawah ya, itu kadang-kadang kalau terutama apa kita potong ya, yang tadinya rimbun kita potong del ya. Nah, akhirnya di situ rimbunnya hilang. Ketika hilang maka ya kena sinar matahari ya, badannya itu pasti gosong. Oh iya. Nah, setelah gosong di sana ya, dia hidupnya di bawah, yang basah itu di bawah. Nah, akhirnya ketika tumbuh di situ akan kerowak ya, dan sebagainya. Iya. Jadi kalau itu. Potong memang lihat musim Pak Bin ya. Jadi kalau motong jenis fikus itu sebaiknya pada musim penghujan Oke, ya. siap, Pak Bin. Selain itu untuk mengurangi, kadang-kadang ya teman-teman itu merisaukan dimakan ulat wol, bahasa kita wol. Ya. Bahasa kita wol. Wol itu menyerang ketika musim kemarau kita motong, maka itu akan kekeringan. Iya. Ya. Maka wol itu akan makan barang yang kering di situ ya. Tapi kalau basah terus ya, dan di situ ada pertumbuhan, tidak akan makan. Oh ya, siap. Makanya betul, kan harus motongnya pada waktu musim penghujan. Jadi untuk sobat bonsai ya Pak Bin, pastinya kalau untuk merawat atau membudidaya jenis fikus, pertama untuk memotong lihat musim agar terhindar dari kematian atau dan hama Pak Bin ya. Oke sobat bonsai, kali ini kita sudah ditemani oleh Pak Bin. Inilah sosok Pak Bin yang sudah terkenal dan beliau juga ketua PBBI Banyuwangi, dan kita sudah diajak keliling di kebun Pak Bin, dan kita akan tetap minta saran dari Pak Bin. Untuk pemula mungkin Pak Bin ngasih saran bagaimana sih pembudidaya yang baik, jenis apa saja Pak Bin yang mungkin Pak Bin bisa rekomendasikan kepada sobat bonsai yang lain Pak Bin. Ya, untuk rekan-rekan pembonsai ya, terutama di dunia bonsai itu tentunya akan bisa menentukan jati dirinya sendiri ya. Jangan jadi orang lain. Siap. Jadi jadilah diri kita sendiri ya, untuk menentukan, karena di dunia bonsai itu ada pembudidaya bonsai, ada pemburu bonsai, ada pedagang bonsai, ada juga trainer bonsai, dan ada juga yang namanya kolektor, penghobi bonsai. Nah, oleh karena itu ya, bagi rekan-rekan semua tentunya untuk menentukan apakah saya ingin jadi petani, jadi pemburu, jadi pedagang, atau jadi kolektor, jadi trainer. Nah, itu tentunya dikembalikan kepada dirinya sendiri. Agar apa? Ya, itu menemukan kesenangan, menemukan jati dirinya. Ya. Kalau bagi dunia bonsai ya, kalau sudah menemukan jati dirinya, insya Allah tidak akan hilang arah. Ya.
Karena kita intinya harus tekun ya, menekuni apa yang kita miliki. Jadi kalau kita jadi trainer ya, kita jadi trainer yang tekun. Kalau kita jadi programmer harus juga yang tekun dan harus sabar ya. Kalau kita jadi pembisnis juga pembisnis yang baik dan sebagainya. Nah, itulah semuanya ya, semuanya itu akan ya dikembalikan pada dirinya sendiri. Posisi saya itu tepatnya di mana? Siap. Bapak-bapak, di kalangan orang bonsai jangan mengatakan saya nggak mampu, saya nggak punya lahan, saya nggak punya duit. Jangan berpikir begitu ya. Yang penting apa? Bisa memosisikan dirinya sendiri ya. Karena di semua lini di dunia bonsai disitulah ya mengandung nilai kreativitas. Yang penting ada kemauan keras ya, ada semangat dan juga ada ya yaitu hal-hal yang bisa yaitu menginovasi diri ya supaya tetap berkembang. Saya yakin ketika rekan-rekan menemukan jati dirinya, jangan jadi orang lain, jangan menirukan A, B, C, tetapi ya jadilah dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan dan kesenangannya masing-masing. Kalau kesenangannya berdagang, silahkan ya ditekuni berdagangnya. Kalau senangnya itu adalah jadi trainer ya, tekunlah trainer itu dengan baik. Saya yakin ya kalau jadi trainer itu juga ujung-ujungnya juga bisa mendapatkan uang. Jadi petani pun juga ujung-ujungnya bisa mendapatkan uang ya. Jadi semua hidup garap bonsai ini ya, ini adalah memiliki nilai tambah yang cukup luar biasa. Siap, Pak Bin, siap. Jadi ini kadang-kadang disepelekan ya bagi petani bonsai ya, kurang mendapatkan perhatian padahal sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Oke, sobat bonsai, kita sudah ngobrol banyak sama Pak Bin ya, Pak Bin. Kita terima kasih banyak Pak Bin atas ilmunya ya Bang Romi ya pastinya. Dan ikuti terus kita di Gapero Channel atau Gapero Bonsai. Di sini kita akan terus edukasi Pak Bin ya, bersama Pak Bin juga karena masih luas sekali di sini. Dan kita tetap di bonsai kita Pak Bin ya. Salam bonsai. Yuk kita ulangi Pak Bin bersama. 1, 2, 3 Pak Bin. Salam bonsai. Salam berkebun. Oke, siap.